Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar pemirsa setia Mahika Sidoarjo? Jumpa lagi dengan saya Azkia Nurfatin dan Ummah Ilusia Insyurah dalam program Tanya Ummah. Assalamualaikum Ummah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ummah. Alhamdulillah telah melewati masa-masa pilek batuk. Nggih. Bapak Tini ya. Di pondok juga musim sekali Ummah nggih, Nggih, batuk pilek panas kan. Alhamdulillah sudah kita lalui itu satu rumah. Nggih, alhamdulillah sehat lagi Bapak Tini. Nggih. Baik Ummah, ternyata pertanyaan-pertanyaan kita itu tidak dari media sosial saja Ummah, ternyata banyak dari santri-santri sendiri, santri Mahika sendiri nggih. Kan karena tidak bisa mengakses HP nggih Ummah, jadinya bisa merantara dari kita sendiri, terutama saya Ummah. Oh nggih, monggo. Ini ada beberapa pertanyaan dari santri yang mungkin menarik untuk kita bahas hari ini Ummah. Oke, monggo. Baik, langsung mawon. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana jika sedang mandi besar karena sudah suci, tiba-tiba keluar darah lagi? Apakah mandi harus diulang? Nih, Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mandi besar, terasa ada darah yang keluar lagi. Ini terasa darah yang keluar, itu sucinya memang benar-benar tuntas atau enggak ini Mbak Fatin? Kira-kira? Tuntas Ummah. Kan tuntas, sudah sebenarnya dirasa tuntas beberapa nih. hari ngonten kan udah tidak keluar, hanya gitu, bersuci, tapi gitu. ketika mandi keluar ngonten. Keluar lagi. Kalau memang itu di dalam masih di dalam masa-masa haid, ya otomatis darah yang keluar lagi otomatis ya tetap bisa dikatakan darah haid lagi. Misalnya dapat 9 hari, punotok niku biasanya 8 hari niki pun kula lebih misalnya sampai 9 hari. Akhirnya setelah suci kok kemudian setelah suci dapat beberapa menit atau beberapa hari itu Mbak Fatin kira-kira yang ditanyakan itu beberapa hari atau beberapa menit setelah suci? Beberapa menit setelah suci. Oh, beberapa menit bisa jadi beberapa menit setelah suci, tapi kalau itu masih di dalam masa-masa hari-hari haid, tetap darah itu dikatakan haid. Tetap dikatakan haid. Kalau misalnya melewati aktsarul haidi, maka kalau ada darah yang keluar di situ, itu kan dikatakan istihadah. Dikatakan istihadah. Tidak perlu kemudian untuk mensucikan lagi, tidak perlu. Karena darahnya itu adalah darah istihadah. Pokoknya begitu. Kalau memang itu masih dalam hari-hari haid, berarti tetap darahnya masih dikatakan haid, dan sementara dia kena hukum haid. Jadi jangan kemudian setelah keluar darahnya sudah dicuci bersih saja, terus kemudian mandi lagi, jangan. Karena ternyata darah itu keluar lagi. Jadi ya sudah, kita hukumi itu cara ngoten buntuti niku nggih, nek cara santri ngoten nggih, buntuti. Jadi buntutan ini buntutan haid. Jadi ya sudah, yang mandi tadi dianggap tidak sah karena ternyata ada darah yang keluar lagi. Kalau seumpama mau makan sudah suci beberapa jam setelah suci keluar lagi. Setelah itu mboten keluar lagi Mah. Berapa hari lagi berarti mengulang lagi Mah. Ya seperti kalau ada kejadian flek-flek itu, maka kita tunggu sebentar. Kalau memang sudah bersih, benar-benar bersih, ya akhirnya kemudian harus mandi lagi. Jadi harus mandi lagi. Ternyata itu tadi punjulani, buntuti itu tadi. Jadi harus mengulang mandi wajib lagi, mandi besar lagi. Baik. Cuma kalau seumpama yang keluar itu darah apa? Mani. Kalau yang keluar ke mani itu bagaimana hukumnya, Ini beda kasus berarti. Kalau tadi kan sucinya dari
Haid, nggih. Kalau memang ada kejadian seperti itu Mbak Fatin, misalnya ya setelah haid selesai kan otomatis namanya kewajiban suami istri, nggih, kewajiban suami istri kan melakukan jima misalnya, nggih. Terus kemudian setelah mandi ternyata ada terasa ada yang keluar lagi. Dan pasti di situ keluar bukan darah itu, nggih. Mungkin keluar darah, mungkin keluar mani itu lagi. Ya, itu bisa jadi Mbak Fatin. Karena gimana, nggih? Orang perempuan itu kan nyuwun sewu, orang perempuan itu kan ketika bersetubuh itu nyuwun sewu kan sepertinya itu napa nadai ngoten nggih. Sepertinya itu sebuah bisa dikatakan sebuah tempat, nggih, yang mana kalau kemudian nyuwun sewu kalau di situ ada mani yang masuk, nggih, otomatis itu nanti akan berada di situ. Artinya ketika dia keluar itu bisa jadi keluarnya tidak semuanya. Jadi ketika habis nyuwun sewu, habis bersetubuh, kemudian dia langsung mandi, itu bisa jadi ada mani yang tersisa di dalamnya. Ada mani yang tersisa di dalamnya. Sehingga ketika dia mandi, kemudian selesai mandi, dia berkegiatan ataupun dia mau sholat, itu bisa jadi ada yang keluar lagi. Makanya biasanya itu disiasati ngeten Mbak Fatin. Habis nyuwun sewu nggih, habis bersetubuh itu biasanya hanya sekedar istinja saja. Nanti beberapa menit lagi istinja lagi. Gitu. Jadi artinya memastikan kalau itu nanti benar-benar keluar semua. Kenapa? Karena ada dua hukum di sini. Kalau memang ketika bersetubuh itu nyuwun sewu dua-duanya mencapai klimaks, artinya dua-duanya juga mengeluarkan mani, maka bisa jadi ketika setelah mandi terus keluar mani lagi, itu bisa jadi maninya sendiri yang keluar, sehingga mandinya harus diulang lagi. Paham nggih? Jadi ketika ada mani yang keluar ketika sudah mandi besar, kok ada yang keluar lagi, itu dibagi dua. Kalau memang ketika bersetubuh itu mencapai klimaks sehingga dua-duanya juga mengeluarkan mani sehingga tercampur di situ, maka ketika ada sisa tadi yang keluar itu sepertinya ya maninya sendiri yang keluar, sehingga harus mengulang mandi besar lagi. Yang kedua, bisa jadi tidak mandi kalau misalnya yang istrinya, seorang istri tadi ketika bersetubuh dia tidak klimaks. Dia misalnya Mbak Fatin enak-enak turu, ngoten niku kan mboten disengaja nggih. Akhirnya nggih nyuwun sewu. Akhirnya yang keluar mani di situ hanya suaminya saja. Nah, suaminya saja. Berarti kan yang istri kan tidak keluar karena memang misalnya rada turu-turu dedek merem-merem dedek ngoten niku nggih. Terus kejadian akhirnya asli di situ yang ada di dalam tempatnya itu adalah asli maninya daripada suaminya. Maka ketika setelah mandi kok ada yang keluar lagi, berarti itu maninya sisa dari maninya laki-laki. Otomatis dia tidak mengeluarkan mani. Maka tidak wajib mandi besar. Hanya wudhu saja. Tetap kan ada sesuatu yang keluar dari farji itu telah membatalkan wudhu. Jadi cukup hanya wudhu saja, membersihkan istinja dulu, terus kemudian wudhu. Baik, saya simpulkan kembali. Jadi darah yang keluar setelah mandi besar itu dinamakan darah haid jika darah tersebut keluar masih dalam hari-hari haid. Dan jangan langsung disucikan, menunggu darah tersebut benar-benar bersih dan suci, baru harus mandi besar kembali. Nonton nggih, Uma? Nggih. Terus. Nggih, lanjut Uma, ada pertanyaan lagi dari santri. Nggih, pertanyaannya apa perbedaan mani, madhi dan wadi? Nggih, mantap. Perbedaan mani,
wadi dan madi. Ini mani dulu sudah pernah ya Mbak Fatin ya. Memang semuanya darah sesuatu yang keluar dari farjinya orang perempuan itu memang banyak sekali. Ada yang namanya mani itu. Mani itu syaratnya adalah dengan syahwat klimaks. Kalau madi itu adalah cairan yang bening, tipis, kemudian ketika syahwat itu baru terangsang. Jadi coro istilahnya ngoten pas foreplay. Napa iku foreplay Mbak? Gimana ya, Mbak? Ketika kita terangsang lah itu, entah itu terangsangnya ketika mau bersetubuh misalnya suami istri atau melihat sesuatu yang mengandung syahwat. Nah, itu kan gitu ada yang keluar tapi kadang-kadang tidak terasa juga. Nah, itu adalah madi. Jadi cairan tersebut, madi tersebut juga najis. Hukumnya najis. Kalau mani hukumnya suci. Kalau wadi itu adalah kalau wadi itu adalah cairan yang agak kental dan tidak seberapa putih, karena dia itu keluarnya ketika setelah pipis, setelah kencing atau setelah mengangkat beban yang berat. Itu keluar kecapean bisa jadi, itu namanya wadi. Pun najis dan tidak pakai syahwat. Kalau yang wadi tidak pakai syahwat. Kalau madi itu cairan rangsangan itu, untuk melemaskan itu. Itu. Jadi dua-duanya najis dan membatalkan wudhu. Jadi harus wudhu. Mani ini adalah suci tapi mewajibkan mandi besar. Kalau yang madi sama wadi ini adalah dua-duanya najis dan membatalkan wudhu, harus wudhu. Gitu. Kalau kalau keputihan tuh bagaimana ya Uma? Apa termasuk madi atau wadi? Kalau keputihan ya, betul sekali Mbak Fatin. Kalau yang perempuan itu ada yang namanya rutubatul farji. Asalnya rotobun itu loh, sesuatu yang basah. Jadi ini adalah alami, seorang perempuan itu yang namanya daerah basah, balal itu, daerah basah, maka otomatis ya ada di situ sesuatu yang untuk melembabkan. Jadi sama dengan kalau hidung itu kan memang daerah agak basah. Nah, itu juga ada yang namanya lendir-lendir, ingus. Mulut itu juga daerah-daerah basah. Itu kan berarti juga ada yang namanya lidah. Sama dengan itu. Rutubatul farji itu menurut madhabul arba'ah itu banyak sekali hukumnya. Ada yang Imam Hanafi itu malahan dua pendapat mengatakan kalau itu suci dan mengatakan kalau itu juga najis. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i itu juga ada dua juga. Jadi bisa jadi suci. Ini menurut Imam Nawawi itu karena yang namanya rutubah itu adalah antara madhi dan wal irq. Irq itu keringat. Jadi ya kayak tadi, bahwasanya daerah-daerah yang lembab itu kadang-kadang juga ada bebasahannya. Dan bebasahan itu kalau memang nyun sewu, kalau di daerah kewanitaan itu yang zohir itu berarti yang kira-kira kalau kita jongkok itu terlihat. Itu adalah daerah zohir, nyun sewu nggih. Jadi pun ini adalah majelis ilmu nggih. Jadi jangan tabu untuk mengatakan ini. Nah, jadi nyun sewu daerah kewanitaan itu misalnya
ada 3 bagian. Dibagi menjadi 3. Ada yang daerah dhohir, yang mana ketika itu ketika kita jongkok itu terlihat. Kalau memang rutubahnya itu, bebasannya itu ada di daerah situ, itu mengatakan kalau hukumnya adalah suci. Jadi suci, kalau di daerah situ suci. Jadi kadang kita kan merasa kayak keringat, kayak apa ada basah-basah gitu. Kalau memang hanya di daerah situ, berarti sudah yakin kalau itu suci. Nah, yang kedua lebih dalam lagi, nyun sewu, ini daerah yang agak dalam, yang ketika kita jongkok tidak terlihat. Dan itu nyun sewu, itu adalah daerah di mana dakarnya seorang laki-laki itu ya lewatnya di situ. Jadi nyun sewu Mbak Fatin. Karena ini memang harus diungkapkan Mbak Fatin. Jadi ya ngoten ae Mbak Fatin Jadi untuk daerah yang kedua, yaitu daerah di situ itu ada 2 pendapat. Juga ada yang mengatakan tetap suci, ada yang mengatakan tidak. Tapi kita anggap itu karena daerah yang belum menjamah pada rahim, maka itu kita anggap sebagai suci. Jadi meskipun keluarnya dari situ, itu tetap suci. Baru yang keluarnya dibalik itu semuanya, berarti girahim, keluarnya dari rahim, itu baru dikatakan sebagai cairan yang najis. Kalau mau keputihannya sangat deras, mempengaruhi sholat bagaimana, Bu? Itu ada lagi. Keputihan itu kalau memang diri kita baik-baik saja, maka kita menganggapnya itu adalah tidak ada sesuatu yang membahayakan di situ. Berarti kalau keluarnya itu baik-baik saja dan tidak berbau, itu kita yakin kalau yang keluar hanya di daerah itu tadi, daerah dhohir sama daerah yang di tengah tadi. Tapi ada kemudian keputihan yang ketika itu tidak baik-baik saja, sehingga ada yang keluarnya itu kuning ataupun sampai hijau. Ada yang kemudian kehijau-hijauan itu ada. Derasnya biasanya pakai pengkren. Ngoten nggih. Dan apalagi yang berbau. Itu yang kemudian ada yang masalah di situ, ada masalah di rahimnya, ada masalah yang tentang kebersihannya tak terjaga, sehingga banyak sekali kuman-kuman dan bakteri yang menyebabkan cairan itu tadi menjadi bau. Nah, itu yang kemudian kita meyakini kalau itu dari rahim yang tidak baik-baik saja, sehingga kita menghukuminya adalah sesuatu yang suatu cairan tersebut adalah najis. Jadi kalau bisa kita membedakannya itu ngeten Mbak Fatin. Kalau memang yang keluar itu kok putih tanpa bau ngoten nggih. Itu bisa jadi keluar dari yang dhohir, sehingga kita pun suci itu. Tapi kalau nyun sewu, kalau keluarnya itu cairan kuning yang kemudian berbau, lah itu kita pastikan itu adalah dari sesuatu yang tidak baik-baik saja dari rahim, dan itu adalah najis. Jadi ya sudah, kalau memang itu kita yakin yang keluar itu adalah najis, berarti kalau mau sholat harus disuceni, istinja dulu, kemudian celana dalam yang terkena tadi itu harus diganti, harus dicuci dengan atau kalau gini Mbak Fatin, kalau kepingin kita ndak balik nyuci niku sidi niku nggih, kasih itu tadi ventilator itu tadi ya itu. Jadi ketika dia keluar ya sudah dibuang, tinggal ganti ventilator lagi ya gitu aja. Jadi macam-macam itu tadi itu batul farji, tapi kan kita bisa memahaminya lewat itu tadi. Jadi gampang. Lagi jika ada angin keluar dari farji, itu bagaimana hukumnya, Uma? Oh, ini ada lagi nggih. Kalau tadi cairan
kalau sekarang nggih sebagaimana yang kita alami Mbak Fatin. Keseharian di pondok bahkan di keseharian itu begitu memang nggih. Kadang ada yang keluar dari depan. Nggih. Padahal yang kita tahu itu adalah Kanjeng Nabi dawuh niku kan kalau memang ada angin yang keluar dari jalan belakang itu membatalkan. Sekarang gimana kalau ada dari depan? Sebenarnya ngeten Mbak Fatin nggih. Nggih nyuwun sewu malih. Organ kewanitaan kita itu kan banyak lipatan-lipatannya. Sehingga kadangkala ada angin yang kemudian terselip di situ. Sehingga ketika kita gerak itu sebagaimana inilah. Kalau tangan kemudian kita ada sesuatu yang mepet-mepet gini kan, itu kan ada angin yang keluar, ada angin yang saya kadang-kadang juga berbunyi, ngoten. Dan itu kita yakini kalau memang angin yang keluar itu adalah hasil dari rongga-rongga, lipatan-lipatan yang mau tidak mau kita tidak bisa menghindarkan tentang hal itu. Jadi murni itu hanya sekedar gesekan-gesekan saja, tidak keluar dari dalam rahim atau keluar dari sesuatu yang sampai berbau itu insya Allah tidak sampai ke situ. Jadi tidak membatalkan. Jadi jangan ragu. Wis ngoten tok pun. Sakniki niku apa yang kemudian kita yakini, kita yakin. Kalau misalnya tadi ada dua pendapat, nggih monggo. Kalau memang saya yakin ada yang pendapat suci, saya yakin suci, ya sudah pakai itu. Tapi kalau ada yang mengatakan kok cairan mang gak enak, wis najis saya. Menurut pendapat niki nggih najis kok. Ya sudah diambil, saya yakin itu najis. Betul. Baik pemirsa, saya simpulkan kembali. Jadi perbedaan mani, madhi dan wadhi yaitu jika mani itu hukumnya suci, tetapi mewajibkan untuk mandi besar. Sedangkan madhi dan wadhi itu juga hukumnya najis, tetapi tidak perlu untuk mandi besar dan juga membatalkan wudhu. Sehingga ketika hendak melakukan ibadah, hendaknya untuk berwudhu terlebih dahulu. Nonton ya Umah? Nggih. Baik Umah, ternyata pembahasan kita hari ini sangat panjang ya Umah. Leres. Oke, kami rasa cukup pembahasan untuk hari ini. Jangan lupa tetap saksikan program Tanya Umah di channel Mahika Sidoarjo. Saya Azkia Nurfatin dan Umah Ilusia Insyirah pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga pembahasan kita hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.